Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Ahad Injang rahimakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sami tasih diparingi kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk bersama-sama menjalani tugas hidup sampai di penghujung tahun ini. Ya Pak, ya? Ini adalah pekan terakhir sakbibaripun kita sami ngelaksanani ibadah Shiyamur Ramadan. Mila nomor setunggal, monggo sami-sami nyenyuwun ing ngarsanipun Allah, mugi-mugi sedaya amal kesaenan kita dipun tampi dening Allah taala. Teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum. Doa ini harus selalu kita eling-eling, Pak. Para sahabat Nabi niku nawi bibar Ramadan anggene nyuwun muga dipun tampi amal kesaenanipun. Itu kadang sampai 6 bulan. Wedi nek ngantek ibadahe poso ra ditampa karo Allah. Jadi kalau di akhir bulan Syawal mendengar doa taqabbalallahu minna wa minkum, aja dikomentari badane wis entek. Enak aja. Kanjeng Nabi ku 6 sasi, Pak, oleh matur niku. Kenapa? Saking wedine nek ngantek ibadahe poso ora ditampa karo Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi nomor setunggal nyuwun muga sedaya amal kesaenan kita sami saestu-estu dipun tampi dening Allah. Nomor kalih nyuwun ing ngarsanipun Allah mugi sedaya kelepatan dan dosa-dosa kita sami dingapurani dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu misi Ramadan adalah menggapai ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niki yo ora entuk bosen-bosen. Kanjeng Nabi anggene nyuwun pangapuran setiap hari minimal 100 kali, Pak. Ini.
Nomor 3, doa di bulan Syawal itu mestinya itu monggo ngatahtaken anggen kita nyuwun ing ngarsanipun Allah, muga kita sami diparingi manah istiqomah, saged njagi kesainan dan kesainan ingkang dipun ajaraken Allah melalui ibadah Ramadan, sehingga kebaikan Ramadan itu mampu mewarnai perjalanan hidup kita sami, Pak, minimal 1 tahun. Karena kebaikan Ramadan itu disebutkan ar-Ramadanu ila Ramadan mukaffarat lima bainahuma. Ramadan kuwi iso ngapurani dosa antarane Ramadan tekan Ramadan. Maka harapan kita muga diparingi manah istiqomah, sehingga kesainan ingkang kita rajut selama bulan Ramadan saged mewarnai. Memang enggak mungkin ibadah kita seperti di Ramadan, nggih Pak nggih. Tapi saged mewarnai hidup kita sepanjang tahun sampai kita dipertemukan Ramadan kembali. Itulah doa ya usai Ramadan. Muga-muga kita sami mboten lali. Ya ta? Ngeten. Salajengipun Bapak Ibu, tema pagi ini itu ini dikira saingan karo sembako nantinya Pak ya. Judulnya itu 7 kebutuhan pokok hidup manusia. Sebenarnya sembako juga Pak ini nanti, karena yang satu tentang rezeki itu ada 3, sandang, papan, lan pangan. Jadi ini ya jangkep songo. Karena songo nek disingkat sembako, 9 kebutuhan pokok. Nek sampean dikei turun nggon tempat-tempat isine mung beras 2 kilo, gula 1 kilo karo teh 1 jenenge sembako. Salah kuwi. Kuwi teluko. Teluko ya apa? Telu kebutuhan pokok, bukan 9 itu. Sampeyan iki sing gane ya ngapusi wong mung 3 kok ngomong 9. Iki do ngerti hitungan apa ora ngono. Sem 9 gitu. Ya Allah. Nah inilah temanya. Tapi ini enggak saya bikin 9, takut saya nanti kalau di saat ditagih sembako nendi saat ngono ya ta. Heeh. Mungkin nek tekok sembako nendi pasrahke Pak Parno wis ben ngono. Wis jaluk dhewe rono kasih ngoten ya. Mila saya kasih judul 7, Pak. Ini saja kemarin itu agak lama nih Mas Ana, anggenipun ngirim hari malam Jumat, malam Kamis. Sejatosipun saya ingin ngaji Sirriyatus Shalah, Pak. Jadi rahasia di balik salat. Tapi setelah saya baca, sudah saya reng-reng, ternyata temanya itu menjadi banyak sekali, Pak. Salat itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah perbuatan. Sehingga Rasulullah mengatakan salat itu imaduddin, tiangnya agama. Salat itu silatul insanu billah, sarana komunikasi hamba dengan Allah. Karena di dalam salat itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang diawali dari takbir lalu kita akhiri dengan salam, itu ibarat sebuah bangunan yang besar, bangunan yang megah, yang di dalamnya berisi jutaan ruang. Oh, ini nek ceramah nek pundi Lor Kalimantan pundi Pak? Brunei. Kalau diceramahkan di Brunei nyindir pangeran ini.
Karena Raja Brunei itu istananya 1000 kamar. Jadi bikin istana 1000 kamar. Kalau main sama anak-anaknya kayak main Teletubbies. Jadi golek-golekan kamar piro. Oh kamar 1000 gitu loh Ardinggo. Ya memang kadang-kadang bang duit ya ngono kok Pak ya. Jadi 1000 kamar. Tapi kalau sholat Pak, ternyata sholat itu sebuah bangunan raksasa, sebuah istana raksasa yang berisi jutaan ruang. Oh coba, bukan 1000, jutaan ruang. Ada ruang komunikasi dengan Allah untuk mengungkapkan rasa syukur. Ada ruang untuk berkomunikasi dengan Allah, kagem ngungkapaken unek-unek di dalam hati. Sampai ngantos inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada ruangan ya toh untuk berkomunikasi dengan Allah, nyuwun napa ingkang dados hajat hidupnya. Tak bulan baleni leh ku maca di Siriatus Shalah. Nek tak kabehke ku malah ora kecantol kabeh ya Mbak ya. Ngoten ya. Dai ngira ngapal saiki lali. Mulih entek. Saya ambil satu. Ini tema yang satu sudah saya jadikan sebenarnya. Nyaris sudah saya tinggal klik. Saya klik dikirim ke Sidoarjo jan. Ya napa? Ya artinya di email Rasido. Kalau takut kok 1 juta ruang. Jadi sholat itu istana besar yang berisi 1 juta ruang. Mula sapa wong sing ninggal ke kafir itu betul-betul luar biasa Pak. Nah, saya ambil tadi yang ketiga. Kita ngambil 1 ruang saja nggih Bu nggih. Nek mung sak kamar wis mesti aman, ngono lho ya toh. Nah, saya mengambil 1 kamar saja, yaitu apa? Kamar komunikasi hamba dengan Allah yang berupa doa. Dan doa itu sebenarnya banyak. Ini pun saya ambil yang paling pendek, yaitu doa di antara 2 sujud. Itu pun masih menjadi khilaf lagi. Makanya saya kasih judul doa di antara 2 sujud Pak. Mohon maaf. Tapi malah saya kasih awalan karena memang direferensi ini adalah dari pendapat Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah mesti memakai doanya ini. Maka saya awali qala Syafi'i. Artinya qala Imam Syafi'i. Sebab di antara kita, tapi ini jangan sampai dipertentangkan. Ada yang membaca Rabbighfirli. Ini nggih? Ada toh Pak? Ada yang Rabbighfirli warhamni. Ada yang Rabbighfirli warfa'ni. Ada Rabbighfirli wajburni. Ada Rabbighfirli wa'afini. Ada Rabbighfirli. Kalau panjenengan membaca di kitab ya tentang jenis-jenis sholat itu, kita kalau membuka di dalam hal sholat itu luar biasa banyaknya. Dan tidak usah saling menyalahkan, semuanya adalah riwayat yang umum. Satu di antaranya kalau Imam Syafi'i membacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dari yang satu ku Rabbighfirli, sing siji Rabbighfirli warhamni, siji Rabbighfirli wajburni, siji Rabbighfirli warzuqni, Rabbighfirli warhamni, kabeh kesisan. Karena kabeh kesisan itu ternyata jumlahnya ada 7. Ya, maka doa di atas mengajarkan kepada kita tentang kebutuhan pokok. Ternyata kebutuhan pokok hidup manusia itu, sugih apa miskin, pejabat atau rakyat, konglomerat atau kolor melorot.
Kalau melarat apa tuh Pak? Ya nek konglomerat ku wong sugih, nek kalau melarat wong melarat ya dah. Kalau melarat ya. Iku mesti butuh yang namanya 7 ini, Pak. Ketika kita nanti selesai ngaji 7 kebutuhan pokok ini, harapannya Pak, Bu, doa ini jangan sampai hanya sekedar dibaca di waktu sholat, tapi benar-benar menjadi hiasan lisan kita di setiap waktu. Ya, Rabbi ghfirli, Rob, ya Allah, ampunilah aku. 1, kebutuhan pokok hidup manusia ini bukan sandang, bukan papan, bukan pangan, tapi kebutuhan pokok nomor 1 uripe menungso jenenge pangapuran. Inilah yang dicontohkan Abul Bashar. Abul Bashar itu bapaknya manusia, namanya Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam alaihi salam rikala kena tendangan bebas. Ini habis olimpiade ya Pak ya. Karena offset ya. Karena offset dapat peluit panjang, akhirnya apa Pak? Tendangan bebas. Enak-enak di surga, keluar dari surga. Kita bisa membayangin betapa penyesalannya. Lalu setelah dia hadir di dunia dengan tanpa busana, sandang rung duwe, pangan embuh, papan ngerti nggone we durung, saya di mana? Kemudian orang-orang haji mengilustrasikan Arafah. Di atas Arafah ada Jabal Nur, Jabal Rahmah, maaf. Disitulah katanya bertemunya Mbah Kung kalih Mbah Uti. Doa apa Pak? Nggak saya cantumkan di sini karena kemarin lembaran saya itu kebak, lah ternyata malah masih kurang. Ya, apa? Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu namanya doa wajib. Nyun ngapunten, sampai detik ini tadi selain doa di majelis ini sing ndek wau dereng donga sapa? Mangacung. Lah wis ngaku ta nek mau urung donga ngacung. Bu, Pak, ngaku ki dosane titik, nek mau urung donga ya ngaku ngacung ngono. Lah kok ora gelem? Maka kalau kita habis tahajud, habis sholat fardu, jangan lupa doa wajib. Wong lagu aja ada lagu wajib. Masa ndonga kalah karo nyanyi? Ada lagu wajib. Dulu waktu SD lagu wajib tuh Indonesia Raya, ya Pak ya. Apa nih kan? Jadi wong tua lali, waduh menugri, ya Pak dong. Alah anggere rujan SD nek ora ngapal ora sida mangkat tok ngene. Lagu wajib. Ternyata ada doa wajib. Inilah doanya Mbah Kung. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mengapa? Karena kebutuhan pokok hidup manusia itu adalah ampunan. Ampunan dan ampunan itu Pak. Ya, oleh saya tulis di depan itu, ya, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan ampunan. Oh maling itu dua buki blak bleng sing dijalui napa? Oh, ampun. Ya ampun, itu sudah nggak bisa dibohongin. Melalui itu, Bapak Ibu, maka jangan sampai lupa. Pastikan. Kalau sering matur pakai kata pastikan ini supaya setiap kita memastikan, ngeten lho Pak. Ngeten nggih Pak.
Pastikan sebelum terbit matahari ojo ngantek gedisian srengenge. Sadurunge kita sami nyuwun pangapuran ning ngarsane Gusti Allah. Itu kalau para ulama itu menyebutkan nurut Kanjeng Nabi di hadis itu minimal 100 kali. Niku anggere bibar tahajud wis kesel selonjor entuk karo lendet-lendet mang nyekel tasbih. Ojo malah wong nyekel tasbih aja dibetah-betahke, gampange betahke wong kuwi tak ngira to ya. Ndak apa-apa. Kita sudah habis sholat, habis witir, kita beristighfar kepada Allah. Bayangkan betul Bapak Ibu, hari ini berapa dosa yang kita lakukan. Ya Allah, menawi panjenengan boten ngapurani tenan, aku bakal dadi wong rugi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ndak apa-apa pakai tasbih langkung-langkung dumateng bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun yuswa lanjut ya Bu ya. Lho kok dipetake, oh dikir itu wong nganggo jari. Alah wong nganggo tasbih cok kleru. Nganggo tasbih kadang-kadang mlaku malah ya Pak ya. Ndak apa-apa. Siapin itu di tempat kita sholat tahajud. Astagfirullahaladzim. Itu kan ya Allah, Imam Ibnu Hanifah biasanya astagfirullah, lajeng membayangkan betapa besar nikmat karunia Allah, lalu beliau membaca alhamdulillah. Setelah sudah mengucapkan syukur atas nikmat karunia-Nya, lalu kita berangan-angan muga tasih dipun paringi nikmat yang lebih baik lagi, maka ungkapannya langsung membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena Imam Ibnu Hanifah mengatakan sampai sapa wonge sing ngulinake zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ora ana sing dadi panganengane sing ora keturutan ngendikane. Nah, ini kadang-kadang ada, jangan lalu di justice mesti bid'ah. Itu zikir-zikir yang tidak ditentukan oleh Rasulullah waktunya. Rasul kadang menentukan pagi dan petang, kan ngoten ya Pak ya. Lah kita menit waktu kita yang paling indah. Udzurullaha tadarruan wa khufyatan. Ingatlah, zikirlah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati tadarru. Kapan waktu yang kita bisa merendahkan hati betul-betul di hadapan Allah? Seperti habis sholat tahajud, gitu? Seperti kita habis sholat fardu. Ya jangan kemudian langsung diponis ranak tuntunan, kabeh ranak tuntunan, tuntun dhewe ngono. Ya jangan dong. Kadang-kadang ada sifatnya umum, lafaz-lafaz umum ya dipakai umum. Ngoten lho Pak ya. Ngoten. Apa itu? Intinya adalah ampunan. Ya. Begitu. Ini Nabi Adam memasuki dunia pertama kali yang ia mohonkan adalah ampunan. Surat Al-A'raf 23. Bahkan Allah menjanjikan rizki, anak dan kehidupan yang bahagia itu ternyata melalui namanya istighfar. Jangan lupa surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar nyuwuna pangapuran ning ngarsane Gusti Allah. Mesti kowe kabeh bakal yursilis sama alaikum midrara. Allah bakal nurunake udian marang kowe kabeh. Wah, lah kok banjir, Pak? Itu kita. Kata-kata hujan itu artinya karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita waktu haji atau waktu umroh panjenengan bayangke gek kaya ngene panas iki nenek udan gek kaya ngopo nek mate. Ngoten lho Pak ya. Arep mangkat nyang masjid sajadah cemplungke kolah ngono ya to. Terus nggo kudung. Ke sepanjang mata memandang hanya fata morgana mung watu-watu tok. Ngene iki nek udan terus bayangke kaya apa? Itu janjinya melalui istighfar. Alhamdulillah. Dan dulu masuk kota Mekah pertama kali artinya waktu haji, Pak.
Subhanallah, udane mantep ya Pak ya. 2003 Masya Allah banjir di mana-mana itu. Saya ada di lantai 3 pas Jumat besar karena hajinya hari Ahad, berarti Jumatnya meluap. Sehingga berangkat jam 9 kebagian di lantai 3. Waktu pas khutbah pewanasnya luar biasa. Kemudian mulai sholat hujan, klotok-klotok, nama Pak, germisnya samanten-manten. Dalam waktu yang singkat, imamnya panjang, ra ngerti njero nek udan kok ya Bu ya. Alhamdulillah sajadahe melayu Pak. Ini. Jadi ternyata di lantai ini ra kasih lubang Pak. Teman saya, wong Mekah pekok-pekok ya. Lu kenapa? Lu wong kae lantai ora kae bolongan banyune kon nyang ngendi ngono. Lah kowe iki nek umpama kae bolongan kowe ora ngrasake sujud ana nggon jero banyu. Aku ya ngono lho ngono. Sujud nek jero banyu. Aku ora betah sujude suwe ora klakepen. Karena memang betul-betul sampai di telinga. Itu di sini sampai di atas mata kaki Pak, di lantai itu sujud. Ya Allah. Indahnya ngono. Nggih menghibur teman-teman. Panjenengan bayangke kalau namanya hujan dalam Al-Qur'an itu nikmat besar. Awake dhewe tekan Mekah diparingi udan. Iki berarti nikmat sing gedhe. Kula nggih ngoten mawon. Supaya iso syukur ngoten lho Mbak ya. Itu yang Bapak Ibu mungkin teringat 2003, 2004 itu hujan besar di Makkah Al-Mukarramah ya. Ini yursili sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan menambah kepadamu sekalian al amwal harta, wa banin dan anak, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan buat kamu sekalian taman-taman, artinya kebahagiaan. Allah menjanjikan rizki, Allah menjanjikan anak, dan Allah menjanjikan kebahagiaan. Kuncinya satu, istighfar. Mula kalau kita kadang-kadang ditanyain oleh teman-teman kita yang pasutri lama belum dikaruniai keturunan, ya Pak ya. Jawabannya menurut Al-Qur'an perbanyak istighfar. Ya ngoten mawon. Ya. Ora usah ndadak reno-reno. Perbanyak istighfar. Kalau ikhtiar secara medis hadir ke dokter ahlinya kan ngoten. Ya, kalau toh harus ada makanan dan minuman yang menyubur, itu namanya nggak apa-apa, ikhtiar saja. Ya Pak ya. Nenek seragen ya ora usah ngangen-angen pentil kurma. Kaji sing goleki. Pentil kurma ya Pak ya. Ya enggak, tapi enggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Tapi yang diajarkan Al-Qur'an adalah istighfar. Dikisahkan Nabi Ibrahim itu selama 80 tahun mengangan-angan keturunan itu Bang. 80 tahun Pak. Hadirnya Nabi Ismail. Melalui apa? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan melimpahkan kebahagiaan, kenikmatan yang benar-benar dijanjikan juga melalui istighfar. Saya cancel kemarin ayatnya. Kalau mau dipun tambah surat Hud ya, ayat yang ketiga. Wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilallah yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Astagfirullah yang paling pendek. Mau ditambah astaghfirullahal azim, boleh ditambahkan lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kurang dawa meneh sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jenengan anggere bibar salat tahajud 2 rakaat salam lajeng maos sayyidul istighfar. Ya Allah, rasane ngriki rada makplong. Lho kenapa kok rada makplong? Muga dosane kurang. Ya, Pak ya. Dadi lho kok sing ngemprok-emprok wae, oleh istighfar kurang akeh. Ngono. Akhirnya masih kebek ngene ya, Mbak ya. Wah anggere bar sayyidul istighfar rasane makplong. Ngoten niku. Itulah tanda-tanda. Dan ini monggo terus kita latih. Rabbighfirli intinya adalah nyuwun pangapuran. Kebutuhan hidup manusia ingkang nomor kalih bar Rabbighfirli warhamni. Yaitu apa? Kasih sayang. Ya, kebutuhan hidup manusia yang kedua namanya kasih sayang, Bapak Ibu. Ya, nih. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan yang namanya kasih sayang dalam kondisi dan keadaan seperti apapun. Ya, suami butuh kasih sayang dari istri. Betul ya Pak ya? Istri butuh kasih sayang dari siapa Bu? Kok lirih mana lu? Orang ngerti tuh banyak KDRT ya toh. Gara-gara nggak disayang suami, ya kono disayang tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya doanya harus terus terlantun, mugi terus suami sayang istri, istri sayang suami, suami istri. Apalah sayang-sayangan ya. Ini apa-apa akad pagi berangkat ke pengajian, bayangkan kayak 17 tahun ya. Padahal wis 17 pindo. Bukan 17 tahun tapi 17 pindo. Untuk telas pipi kendo, ayo mengangkat pengajian gerit-geritan, masya Allah. Indahnya membayangkan nanti di surga seperti itu, tapi wis ora gerit-geritan meneh Pak Wilada. Kenapa kembali muda seperti 17 tahun? Ini harus diwujudkan Bapak Ibu, kasih sayang. Suami sayang istri, istri butuh sayang dari suami. Anak-anak butuh sayang dari orang tua pun butuh kasih sayang dari anak-anak. Ada masa itu, ada masa bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau kita sami sudah memasuki usia tua, butuh kasih sayangnya anak luar biasa. Maka sebenarnya yang saya akan rangkum tadi Pak, rahasia di balik sholat. Mengapa sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud? Itu namanya dalam teori fisika namanya gerak ya. Manusia itu ada saatnya berdiri, artinya apa? Jaya. Sholli qaiman, ngadeg tenan. Mula nek jek iso ngadeg aja ndepro. Karena ngadeg itu simbol kejayaan, tapi ingat salat ki ora ngadeg terus. Sebagaimana pesan wong urip ki ora bakal jaya terus. Nek untuk jabatan kadang ya cuma 5 tahun wis pensiun, ada waktunya ruku. Ruku ya Pak ya. Membayangkan ruku wis ndingkluk ya toh. Kejayaannya sudah mulai redup. Ora mung ruku, nanti ada saatnya. Saatnya apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sujud. Kita akan ada waktu untuk sujud, subhanallah. Pada saat-saat sujud, kasih sayang anak sangat dibutuhkan. Kita masih punya orang tua kadang-kadang, ya Pak ya, sudah nggak bisa apa-apa, siapa yang akan sayang anak? Jadi kasih sayang itu butuh dari saja anak-anak. Minta disayang orang tua, nanti ketika kita menjadi orang tua, minta disayangin oleh anak. Karena memang itulah digambarkan. Maka tadi dalam sholat itu 1.000.000 ruang, masya Allah. Makanya nggak jadi temanya, tidak rampung ya Mbak ya. Ini berhari-hari nanti kalau dibahas. Tapi Bapak Ibu ada sholat yang hanya berdiri tok.
Oh, kenapa? Ayo, sholat apa Pak? Lu kenapa kok mau ngadeg tok? Nah sholat jenazah. Sing disolati wis ra butuh tangi. Ya ta? Ngelekke sing sholat alhamdulillah ije iso aja melok ya ta. Meden-medeni ya Pak ya. Ndak boleh. Itulah sholat ya. Ya Allah. Emang begitu. Makanya kenapa sih sholat terus berdiri, rukuk, berdiri lagi, sujud, sampai akhirnya berdiri lagi, menggambarkan sebagai status condition. Memang hidup itu harus betul-betul status condition itu. Artinya bahwa hidup itu harus terus terus gerak dan bergerak. Jangan sampai statis. Jangan sampai kita berhenti. Kalau berhenti itu namanya ya mendet itu namanya. Maka ada istilah, kalau orang kok udah nggak bergerak, orang kok meneng ae. Koncone ngaji nek ngomah malah cok dalil wong putri ra entuk metu saka omah pengajian dosa. Iya. Lah wong kula ya cok ketemu wong-wong ngono niku kok Pak. Perempuan dilarang ke masjid dosa, nyang masjid fitnah. Wah, aku deg-degan. Bahkan ada yang tanya di pengajian, wah Ustadz katanya perempuan ke masjid itu fitnah katanya. Saya jawab gini, nek sampean yang masjid fitnah, lah nek sampean yang pasar jenenge apa? Aku ngono. Aku ora jawab kok aku ngono. Aku tak ganti teko. Nek yang masjid sampean sebut fitnah iki, nek sampean yang pasar jenenge apa? Napa? Oh gendruwo. Ya Allah, gelem sampean dijenenge gendruwo. Lho nyang masjid tok fitnah, neng pasar lah gendruwo kan betul. Ibu-ibu gendruwo. Oh ya aku lah dikepruki wong nanti gitu loh. Itu simbol. Dalam sholat diajarkan untuk terus bergerak, jangan sampai statis, jangan sampai mandek. Statis itu mandek. Maka ada istilah tadi status condition itu adalah mindset. Ya ta. Wong ki nek wis ora obah, ya padha karo mati ngono lho Pak ya. Nah, mula bahasane wong sepuh biyen, wong ki anggere gelem obah, wah palawe. Ya saya obah gitu loh. Ya tentu sesuai dengan kemampuan. Ada obah berdiri dengan tegak, ada saatnya rukuk, tapi ada waktu sujud. Kasih sayang nggak pernah akan berhenti. Itu terus butuh kasih sayang. Jangankan kita, cacing Bapak Ibu. Anggere klelet-klelet nang pidak buntute mesti ngopet ndase. Karena apa? Ya butuh. Maka Rasulullah dawuh irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua makhluk Allah di muka bumi, pasti kau akan disayangi yang ada di langit. Sayang kita bukan saja kepada sesama kita manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk sayang kepada hayawan, binatang. Sebentar lagi Idul Adha, boleh menyembelih tapi dengan penuh kasih sayang. Dia diperagat yang baik, senjatanya yang tajam, itu kan bentuk kasih sayang. Bahkan sekarang teori pertanian dari Thailand itu ternyata aku ratani ngajari wong Sidoarjo iki nguyai segara ra sida kula nek diseneni saya berwaktu-waktu datangkan pakar pertanian ya jadi Insinyur Syafi'i itu pakar pertanian dari Thailand Pak. Itu ngajarkan bertani tidak usah pakai pupuk. Wah aku seneni petani nek kene aku nek Sidoarjo ngomong ngono kepruwi tenan ya Pak. Tapi dibuat apa teori dengan kasih sayang. Jadi kasih sayang, katanya bahwa daun-daun padi itu butuh sentuhan paha-paha kita. Makanya dilewati rono ini, nggak usah pertanian. Ada uji coba di daerah mana gitu dia, di Langgo atau Bogor itu dan hasilnya luar biasa. Orang kita ini udah dihabisi ente-ente, ya Pak ya. Padi habis dibuabat, banggali aja dibuabat lagi masih dijual. Oh iya dalam. Sawah wis ra disisake babar blas. Padahal banggal padi kalau ditanam menjadi pupuk lagi. Banggalnya didolok ya Pak ya untuk pakan sapi katanya. Jadi intinya apa? Tanaman itu butuh kasih
sayang. Panjenengan mirsani pohon mangga sing cedhek pager. Kuwi wohe karo sing lawe nyang dalan, karo sing nyanggon kebon, oke sing endi? Lah ya wis rasa tak terus kene niku. Kenapa sing di dalan disayang terus? Wah wis pentil. Sing jero kebon babar blas. Jane wis pentil aku ora disayang gogrok sisan. Kok ya tenan ya Pak ya? Saya menerangkan gitu Pak, katanya dalam ilmu fikih kalau kita punya tanaman buah lalu dahannya menjalur ke tempat kebun tetangga gitu, katanya itu milik tetangga katanya. Lah sing yang dalan piye, aku ya ngono. Nek sing lewat, mulo nek sing lewat bocah cilik mbalangi ya aja kok seneni. Kenapa? Yang nyayangin anak-anak itu, Masya Allah. Saya dulu punya guru namanya guru usul fikih Pak, sedang membahas itu tapi nggak ada kesimpulan. Kalau tanaman yang dahannya menjulur ke tempat orang lain maka menjadi miliknya, itu kan pernah terjadi kisah orang fakir miskin itu loh Pak, di masa Rasulullah. Lah terus pertanyaan teman saya itu aneh, Pak kalau sekarang saya ngingu pite, terus pitike ora nek jawabane, pitike mlayu yang kebone tanggane dibabet halal ngono gitu. Kowe tekok sing ora-ora aku ngono. Coba nek pitikmu tak babet halal ra, aku ya ngono lha aku jawab. Ya ora, ya wis rasa tekokke aku ya ngono. Makanya kalau kita intinya dibikin kandang supaya jangan mengganggu kebun tetangga. Itulah kisah kasih sayang itu luar biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu. Intinya mari melalui doa ini kita tumbuhkan kasih sayang. Ya, ibu-ibu itu mintanya si sayang, tapi nggak mau nyayang sama bapak. Maka Rasulullah dawuh, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona walam yarham shaghirona. Bukan dari umatku orang-orang yang gede tapi nggak sayang kepada yang cilik, orang yang cilik yang nggak mau sayang kepada yang gede. Tanpa kita sadari Pak, kita sering memberlakukan hukum enake dhewe. Sing gede-gede ki njaluke disayang, njaluke dihormat, tapi tidak sayang. Kita orang tua mintanya dihormat, tapi lupa kewajibannya menyayang. Anak-anak kita mintanya disayang, tapi tidak mau menghormat. Islam mempertemukan. Subhanallah. Maka dulu ada calon gubernur Mesir, waktu uji tes kelayaan di hadapan Umar bin Khattab. Sekarang uji kelayaannya apa Pak namanya? Calon pejabat tinggi kan ada uji kelayaan ya Pak ya. Waktu akan dites uji kelayaan di hadapan Umar bin Khattab di Madinah, tiba-tiba cucu Umar bin Khattab itu datang. Ini presiden mau ngetes gubernur, cucune teko itu malah langsung digendong, masih dolanan sama cucu. Maka akhirnya si calon gubernur ini bertanya, kok gitu ya? Akhirnya saling dibantah. Apa kamu nggak pernah melakukan seperti ini? Enggak. Bahasanya itu urusan pembantu sama istri. Saya kan pejabat. Akhirnya apa? Dicoret oleh Umar bin Khattab. Nggak layak kau jadi gubernur. Gara-gara heran Umar bin Khattab dolanan karo putune. Subhanallah. Ternyata kalau kita membaca kisah-kisah itu, ya awake dhewe iki kurang maca tenan, Pak. Akhirnya kita menangi dhewe. Ini calon gubernur, Bapak Ibu. Gara-gara keheran-heranan melihat Umar bin Khattab bermain dengan cucunya, Umar ganti bertanya, kau gak pernah lakukan ini? Enggak. Itu urusan istri. Bapak-bapak biasa gitu ya Pak ya. Urusane buke kuwi, ngono ya Pak ya. Apalagi yang malah wah itu cukup diwakilkan pembantu saja. Aduh, habis. Nauzubillah. Mugi-mugi kita terus tumbuh
Nilai kasih sayang. Maka doanya ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Dalam bahasa Arab namanya tarhim, yaitu mohon kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu adalah apa? Wajburni. Apa wajburni itu? Kecukupan dalam hidup. Kecukupan dalam hidup merupakan dambaan oleh setiap manusia, ya. Sampai ada sebuah ungkapan, biar tidak kaya asal cukup. Ya Pak ya. Daripada kaya tapi tidak cukup. Sekarang tuh banyak uang sugih ning ora cukup. Ada Pak? Walah sugihnya Masya Allah mblegedu. Mblegedu ki apa? Ya mblegedu. Sugih ra Mekah. Ternyata itu enggak cukup. Kenapa kok enggak cukup? Geragase 17 setan ngono. Raskene doyan kok. Padahal jenenge raskin, beras jatahe wong doyan. Geragasmu wong sugih ngene ya. Siapa koruptor? Coba Bapak, ada koruptor melarat? Ada orang miskin korupsi? Enggak ada. Itu para koruptor itu. Kalau bicara sugih, tapi mengapa? Mereka enggak cukup. Kok enggak cukup? Kenapa? Salah donga. Salah donga. Pak nggih. Mula sampeyan nek donga aja ngantek salah. Dongane tiap dina njaluk sugih terus. Allah ngijabahi sugih ning ora cukup. Geragas. Islam ngajarin bukan sugih tetapi cukup. Apa doanya? Wajburni, ya Allah berilah aku kecukupan. Ya, ini. Maka tadi biar tidak kaya asal cukup daripada kaya tapi tidak cukup ya. Coba. Orang desa nek matur jarene iku ngeten, Pak. Sithik rong mesti kurang. Akeh rong mesti turah. Mbuh nek kene kelaku ora niku. Ya. Sithik itu rong mesti kurang. Dahulu rezeki Allah yang diberikan kepada kita ketoke sithik. Tapi kok ora pernah kurang. Alhamdulillah bahagia. Mbah-mbah kita di kampung itu, ya Allah, duitnya pira paling mantuk saking sawah nggawa iki mang pas nek metik cabe sak rantang ku entuk pira ki mang. Ya Pak ya. Ya syukur basa Jawane tutuk plung. Sesuk tindak sawah meneh mulai nggawa terong 5 iji plung. Tapi kok cukup? Saya sering ceritanin, saya kalau di rumah itu menteleng. Ya dah. Bapak ibu saya itu juga Kuala Lumpur, Pak. Kawula Lumpur alias petani. Kula niku gedhe-gedhe, enggak punya gaji bulanan. Kalau pulang dari sawah paling bawa cabe 1 rantang. Besok pulang lagi bawa kacang panjang 5 iket. Kok bisa biayai anak-anak sekolah? Enggak tekon, Pak. Bingung di sini tuh, Pak. Kita ini ketok yang gerisasi untuk ini bayangin kata Pak ya. Tuh kadang-kadang kok gini ya. Ini untuk mengeluarkan rasa syukur, betul Pak. Saya orang kampung, nggak malu-malu untuk mengungkapkan itu karena apa? Saya keheran-heranan sama ibu. Mengira wayah, iki wayah SPP mlo. SPP ki nek ora pernah telat dodol. Sebab wedi Pak ya. Telat ki sesasi. Ngapa? Goleke yang kandang pitik cukup. Nek telate sithik, nyekel pitik. Iya Pak ya. Nek engko telate bayare rada akeh, adol wedhus. Ya Allah, bahagia. Itulah barangkali konsep wajburni. Saya bayangin wajburni, ya Allah berilah kecukupan dan alhamdulillah anak-anak bisa pada sekolah, ngumun sampai pada kuliah. Nah, ini ya Pak ya. Ngaten nggih Bu? Mula donga ya ngati-ati tenan, aja ngantek salah donga. Sithik ki rong mesti kurang, akeh ki rong mesti
aturan nek bahasa nggon buku katane sithik rong mesti kurang, oke rong mesti lober. Saya ngikuti wong baca lho, oke iki rong mesti lober. Banyak orang yang dikuaruni ya Allah, rezekinya melimpah, kok ora lober-lober ya. Enggak pernah lober. Terus dijawab, oh embere gede kok Pak, ora lober. Anggar lober gedhekke embere ya. Di akhirnya malah bikin kolam, ya nggak lober-lober, nggak lober-lober. Gimana? Karena memang nungsoki nuruti bondo kaya ki memang ora enek. Ah iya, cukupe, kok yo salah lali-lali wae. Sing rantek-enteki gayan, Bu. Sampeyan ngaji pengen kowe pikir gawean terus. Nuruti gayan renek. Nuruti bondo renek cukupe, nuruti nafsu renek puase, ngono lho ya. Ini supaya cukup, itu doa. Niki mboten nyindir, tenan kadang-kadang ki awake dhewe, Pak. Ndek mben ki sithik kok ya ora rumangsa kurang, ketoke saiki ki wis oke, kok ora lober. Maka Islam hadir untuk mempertemukan itu. Apa Pak? Yaitu datangnya syariah zakat. Nunggu lobere ora bakal lober zakat. Anggar zakat kira-kira nisabe meh kebak tukoke liya. Ora nisab-nisab, Pak. Kenek lagi sedekah. Infak. Niku supaya apa? Supaya kita ini benar-benar menjadi orang cukup. Orang yang ahli sedekah cukup, Pak. Karena dia lober, kan gitu. Kemarin menjelang Idul Fitri banyak pertanyaan, ada panitia zakat. Itu kan banyak di kampung-kampung itu cara membagi zakat praktis banget. Pokoknya nggih sing wis zakat ora diwehi. Sing rong zakat diwehi. Saya bilang enggak bener aku ya gitu. Lu enggak bener gimana, Pak? Loh, banyak saudara-saudara kita ini status sosialnya fakir miskin. Tapi karena semangat iman untuk memenuhi kewajiban ini tinggi, maka tetap zakat. Kekayaan dengan tidak bisa dipertemukan. Zakat fitrah diperuntukkan pada fakir miskin. Kalau dia fakir, kalau dia miskin, sekalipun kemarin sudah membayar zakat, dia tetap berhak. Ini dua titik yang berbeda. Siji netepi kewajiban, gitu. Yang kedua status sosial. Kalau dia bisa membayar zakat hanya sekedar 3 kilo beras, masa merubah status dari fakir menjadi kaya? Kan jadi heboh itu, Pak, menjelang Idul Fitri. Saya bedakan, status dia miskin tetap mendapat. Bagi saja. Kalau yang kayak gitu nggak kamu bagi, mau kemana kan nanti? Aku malah bilang gitu. Oh, panitia posing 7 keliling kau itu. Ngantek sholat, awas ngantek sholat id ra terbagi dosa kok ya aku ngono. Wah, akhirnya bingung dhewe ya, Pak ya. Umpamanya gitu. Itu sekedar contoh. Membiayai itu kecukupan. Masya Allah. Monggo kita eling-eling tenan. Pokoknya sithik rong mesti kurang. Oke, rong mesti lober bagi orang-orang yang tidak cukup. Mugi-mugi kita diparingi kecukupan. Amin. Wajiburni. Ya. Yang keempat adalah ketinggian derajat. Setiap manusia selalu membutuhkan pengakuan. Ketinggian derajat itu namanya pengakuan, Bu. Jenenge status sosial itu penting. Ya, Pak ya. Oh, saya ketua RT kok. Ketua RT gitu. Karena itu ada kalanya yang menyebut sebagai status sosial. Warfa'ni. Makanya kita dalam Islam itu dilarang mengejek orang. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan sampai kalian mengejek kepada orang lain. Boleh jadi orang yang kamu ejek itu ternyata lebih baik. Di samping setiap kita itu butuh status, Pak. Status pengakuan itu namanya derajat.
Ya, warfa'ni. Warfa'ni. Jangan sampai Islam mengajarkan bagaimana Islam mengakui. Ayat yang sangat populer itu surat apa, Pak? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Famay ya'mal misqala dzarratin, barang siapa yang beramal segede atom saja Allah menghargai. Allah menghargai. Apalagi lebih dari itu. Well, saya dulu di Mesaran, saya contohkan adabul jiron. Ini belum masuk adab. Saya mau urutkan adab. Oke lali ini ya, telung sasi pisan aku gimana Bang. Di adabul jiron, adab dalam bertetangga itu diantaranya jangan sekali-kali menolak pemberian tetangga. Senaoso mungkin wewehan kuwi mau awake dhewe ora butuh. Tapi jangan sampai, itu Islam mengajarkan. Terima. Meskipun habis diterima, ya habis diterima kan milik kita. Kalau sudah milik kita ya terserah. Tetapi ketika kita menerima itu berarti wadat tetangga anggere diwai tanggane mesti ngapunten paringke sing liya wae. Wah akhire kucil ke tenan jo pisan-pisan ngai juragane kuwi. Terus akhirnya disebut ojo pisan-pisan ngai juragane kuwi. Paling-paling mbok kei apa kok ditolak. Akhirnya menjadi masalah sosial tersendiri. Wong ki tidak selamanya harus berdiri Allahu Akbar. Ning ana kalane wektu ruku, ana kalane wektu sujud, salat nah ya Pak ya. Nah ini penghargaan, kita hargai saudara-saudara kita. Islam itu yang seberat atom, sak glugut aja dihargai kok. Mengapa di surat Al-An'amnya 132 walikullin darajah? Karena setiap kita itu memiliki derajat masing-masing. Ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ada orang disanjung karena kekayaannya, ada orang disanjung karena keringanannya. Gitu Pak? Ada orang disanjung karena ilmunya, ada orang disanjung karena kepekaan sosial. Subhanallah, semuanya dirangkum dalam Islam. Kapan awake dhewe ki iso ngono? Ya Pak, ngoten ya Pak. Ya Allah, mendambakan. Bahasa Jawane dadi wong sing endrengan gitu. Iya, ya itulah derajat kita. Maka pantangannya jangan sampai ada menghina orang lain. Ya, kadang-kadang kita ketemu Pak, majelis-majelis ilmu, anggere ngaji enake mung itu sudah saya bantah, itu sudah saya bantah. Lho kabeh wong salah, sing bener kowe tok aku ngono. Lah kok surga nggo apa? Aku ya ngono lho kata. Lho kabeh wong salah kok, kok salahke. Ngene. Sing bener mong kowe dhewe. Naudzubillah min dzalik. Lah kalau gitu Al-Qur'an wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ora laku nanti. Monggo Bapak Ibu, saya sering matur, ada pepatah mengungkapkan, kita menjadi bermakna itu karena orang lain. Maka jangan sampai beranggapan orang lain butuh kita, tetapi kita yang butuh orang lain. Kalau sudah gitu, wah insya Allah kita ini akan selalu saling memberi penghargaan. Ya insya Allah. Itu namanya wajuburni, derajat. Yang kelima warzukni. Agak saya persingkat ini. Nah iki kita era perlu di ngaji ya Pak ya. Wong grindonga sing njaluk iki dok. Ya toh, warzukni. Ya toh. Rizki itu merupakan kebutuhan hidup yang primer, baik berbentuk sandang, papan maupun pangan. Loh, tegelu toh Pak ya. 7 tambah loro dadine 9. Ini sembako betul. Ya toh. Hanya saja kebanyakan itu sedang papan pangan lompat. Dalam istilah bahasa rizki itu dibagi menjadi 2 Pak. Satu disebut rizki hissiyah, yang kedua namanya rizki maknawiyah. Hissi
Khisi iki mung rasa tok. Ada khisiah dirasakan. Yang kedua maknawiyah, rasane reret, tonton ora ketok, dicekel ora iso, tapi maknanya tetap rizki. Nah ini, hanya saja kebanyakan manusia memahami rizki itu sebatas khisiah. Khisiah itu yang bisa dirasakan, bisa diraba, bisa duit. Ya itu namanya seperti yaitu rizki yang dapat dirasa, diraba, dilihat secara dohir. Omah magrong, iya Pak ya. Kendaraan kinclong. Wah. Iya kono. Sinten niki sing mablong-mablong? Wah, bojone sing mablong. Itu namanya rezeki khisiah. Ya alhamdulillah bojone mablong. Rezeki Pak, rezeki. Ya rezeki disyukuri wis ngono wae. Sing mablong-mablong nggih syukur, ngoten nggih. Nah, tapi itu hanya bagian yang namanya khisiah. Bapak Ibu, ada rezeki yang namanya maknawiyah. Ya, rezeki maknawiyah terkadang jauh lebih dari khisiah, tapi tidak tampak. Seperti apa? Ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Nek nonton omahe ya apik, nonton kendaraan ya butut, ya Pak ya. Kok bendina rinting-rinting bahagiane. Sing sugih iki lho ya anggere bojone teko suami datang, istri pergi sambil semboyan. Macam-macam. Ya Pak ya. Kalau istri datang, suami alah, itu namanya kucing pergi, tikus menari. Iya. Alhamdulillah, mumpung bapak lunga. Alah, kowe nglencer neh gitu. Duitnya oke, tapi tidak kene lak renek to. Alhamdulillah. Itu di TV. Di TV nggih, Bu? Aja ngangen-angen kene ono. Aku tak disiki kene rono, aku kan ngono ya to. Yang ada di TV, yang ada itu di TV, naudzubillah min dalik. Makanya doa mohon supaya diparingi rezeki luar biasa. Ketika Allah berdoa mau meminum air Zam-Zam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rezeki yang luas, duite akeh, awake sehat. Alhamdulillah. Duite akeh, awake lara. Ra duit awake sehat. Aku ra kon milih, aku ya mah ngono. Ngono pilih ndi ngono. Ra nek pilihane, wong dongane nyuwun paringi rezeki jembar awake sehat. Gitu kok. Itu Rasul ketika mau minum air Zam-Zam doanya seperti itu, rezeki yang luas, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keenam, kita pendek, doanya dibaca sendiri. Itu kalau mau batur doa di riwayat Imam Ahmad, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Yang keenam itu petunjuk. Petunjuk itu hidayah, ya. Hidayah atau petunjuk merupakan kebutuhan hidup yang sangat vital. Karena kita sama-sama hadir ke dunia ini baru sekali ini, ya Pak ya. Bapak Ibu nang donya ping pira? Bu, pun ping pinten nang donya? Tenane. Pisan ra? Coba bayangin, sama-sama ke dunia ini hanya sekali. Teko nang donya pisan. Kok sampai nggak ada petunjuk, Pak? Nyetel Google Map mati. Ya, kita hadir di satu kota, urung pernah moro nek kono, sama sekali nggak ada petunjuk. Oh, malu bertanya. Ayo bablas terus. Malu bertanya, bablas terus. Akhirnya sampai ke Pelantrang, Pak. Saya pertama kali menikmati tol Malang Surabaya.
Pagi pertama masuk pintu tol Gempol karena adik saya itu di Malang, tancap gaspol terus, nggak mau bertanya, tahu-tahu kebablasan sampai Gresik. Padahal mestinya itu turunnya itu itu yang saya bayangin turun Jombang, ternyata plakat Jombang nggak ada. Yang ada itu adalah apa Pak itu? Ini plakatnya itu Sidoarjo, Mojokerto, maaf ya dah. Pintu keluar Mojokerto, ora gelem teko, ada betulnya yo. Ning kita kemaki, bablas sampai pintu terakhir. Pak, mau ke Jombang mana? Kebablasan Pak, 2 pintu. Allah. Lah terus bagaimana? Terus lanjut, nggak boleh. Apa ada jalan tol puter? Bablas sampai habis di Gresik Pak. Lawang betul. Nambah 20 kilo PP, alhamdulillah. Bensin 1.000. Itu karena nggak pakai petunjuk itu tuh. Maka hidup ini Pak, kita sama-sama hadir ke dunia ini sekali ini. Itulah maka Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Pastikan setiap kita muslim bisa baca Quran. Dan pastikan tiada hari tanpa baca itu petunjuk. Wes, orang tak tambahin nopo-nopo. Ini yang paling penting. Ya, petunjuk itu luar biasa. Jangan malu bertanya. Jangan sedih ketika diingatkan. Mosok aku dielekke. Ya ngapa rek kayak itu dielekno. Emang gue bener terus. Ya alhamdulillah. Kita terus saling. Itulah petunjuk. Maka Rasulullah dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal affafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk supaya jalan hidup saya lurus. Bahkan pesannya Allah dalam setiap rakaat, ihdinas siratal, njaluk bendina ihdinas siratal mustaqim, nyatane ya kejeglong kok ya Mbak ya. Ijik kebablasan ya Allah. Betapa indahnya doa ini Pak. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu mohon petunjuk ya tak? Sebagaimana ungkapan orang bijak, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan petunjuk maksudnya agama hidup akan menjadi terarah. Ini tulisannya Pak Mukti Ali almarhum. Referensi saya ada. Pak Mukti Ali mengatakan ya dengan ilmu hidup menjadi mudah. Nek pengen uripmu gampang sinau. Dengan seni hidup menjadi indah. Ya, wong urip ya butuh seni. Nggih Pak ya. Ibu-ibu arep nganggo kudung, klambine apa to iki? Nek bapak-bapak wis ora pernah gagas. Ibu lah ngono ta Bu ya? Klambiku abang kok kudunge ireng blas rame cing. Ayo buka meneh. Ora usah dirasani ya Pak ya. Itu seni. Supaya indah. Kalau indah yang nyawang kan suami ya Bu ya. Ya iya dandan arep pengajian tok ngono. Ya. Ya ndak apa-apa, bagus mau pengajian, tapi jangan lupa ada dandan wajib ya Pak ya. Kapan Pak dandannya wajib ibu-ibu? Kalau mau temu suami. Oh lu kok mencering aku? Sampean mau pengajian dandan apa? Tapi kalau mau bertemu suami wajib. Tak eleke ya Pak ya. Wong nek ora dandan mangileke. Mau dileke Pak Ustaz apa ngono. Aku tinggal tumbal gue ya Pak ya. Ayo mau dileke Pak Ustaz apa gitu. Lu iya. Panjenengan ibu-ibu mau pakai parfum itu dilarang, tapi kalau mau bertemu suami boleh. Oh. Tuh kayak parfum gone nang kamar tok. Wis aja entuk metu nggo. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian yang terakhir 7 yaitu kesehatan. Wa'afini
wa'fu anni. Kesehatan merupakan kunci dari segala kebutuhan hidup. Yang 5, yang 6. Karena akan menjadi tidak berarti rezeki yang melimpah, pangkat yang tinggi, kebutuhan yang serba cukup. Kalau badan tidak, mobilnya mewah, awake loro, numpak mobil. Kalau wingi kula nembe Pak Piantun Malang sedang sakit untuk dirujuk ke rumah sakit Solo. Itu Malang Solo lewat tol itu sampai berapa jam? Oh, mobilnya ngerem ngono menjerit tok. Loro. Niku bahasa Jawane itu gejedit, Pak. Lah iku anggere dalan ning Gronjal mak dinding ngono sak awak loro kabeh. Lho kowe nyopir ke Malang tekan kene, kecepatan piro kon aku ngono. Alah gak ngerti saat ngono gitu. Ketoke Pak 10, 20 lewat tol kecepatan 10, 20. Malang Solo sedina kowe ra teko aku ngono. Lho wong sing ditumpake kecepatan 20 wae jerit-jerit. Awake loro Pak, gejedit. Jegruk ngono loro kabeh. Aja banter-banter. Padahal cuma kecepatan 20. Nah, sampeyan Surabaya tekane nggon Pungkruk, Pak. Lu nih kurang jam setengah teko, kadang-kadang ya 3 jam ya nyantai. Lu iki setengah dino Pak. Awake loro niku ngoten. Kendaraane mewah, awak ra penak, malah jerit-jerit. Itulah ya Allah badan sehat. Maka Rasulullah sedemikian inten dalam mengajarkan kesehatan baik melalui perilaku higienis. Perilaku higienis itu suci, bersih, ya Pak ya. Kita suruh sholat wudu. Ya Pak, ya? Kita hadas besar, mandi, Masya Allah, ngajarin higienis, luar biasa, kebersihan itu dijaga. An-nadhafatu minal, makan minum halalan tidak cukup halal, tapi pakai thayyib. Aktivitas fisik yang cukup, artinya ya olahraga. Tidak kalah pentingnya komunikasi antar sesama yang baik, namanya silaturahmi. Ini obat sehat yang mahal. Ngoten nggih Bu nggih? Masya Allah, mulai nggih pas ngeten niki kan renek sing susah ya to. Aku marung ketok saka pojok gitu ngantek lho renek sing susah ngono. Ya to, lali utange kabeh to Bu. Mbah bar mulai rasane kelingan meneh ya wah. Naudzubillah, jangan. Silaturahmi itu obat sehat, serta melalui doa kepada Allah agar diberi kesehatan. Ini semua agar kita memiliki kesehatan yang baik, sehingga setiap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita benar-benar menjadi bermakna. Awak kinek sehat, ya paribasa nasi kucing, ya Pak ya. Itu dihek nasi kucing itu wah nek sing tak 5 bungkus barang ya Pak ya. Awake sehat. Kalau awake enggak sehat ya Allah. Inilah doa. Mugi-mugi Allah Ta'ala ngijabahi napa ingkang dados panyuwunan kita sami. 7 kebutuhan pokok atau ditambah 1 tambah 2 menjadi 9. Mugi-mugi Allah ngijabahi sedaya ingkang dados pandonga kita. Dan sekali lagi semoga ini saya bicara doa bukan bicara yang di sholat ya. Saya khawatir nanti yang enggak biasa membaca doa yang sampai wa'afini wa'fu anni lalu membantah ya Pak ya. Tadi sudah saya batasin ya toh. Saya baca di dalam fikih tentang doa di antara 2 sujud itu sampai ada 7 bentuk. Nah, satu di antaranya Robbi Firli tok, tapi ada yang panjang Robbi Firli warhamni. Maka kajian pagi ini saya khususkan tentang doanya. Saya tadi kan tidak jadi mau bikin judul sholat, ya tahu ya. Nah ini mugi-mugi Allah ngijabahi napa ingkang dados panyuwunan kita. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian kita akad enjang. Mugi-mugi Allah memberkahi kita, Allah merahmati kita, Allah menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat,
Allah selalu melimpahkan nikmat kesehatannya kepada kita sehingga perjalanan hidup kita ke depan lebih baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wala quwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.